Berikut saya akan memberikan informasi tentang sejarah singkat tentang Pondok Kuningan, Tawangsari, Garum, Blitar. Perlu diketahui bahwa Pondok Kuningan, Tawangsari, Garum, Blitar ini adalah salah satu pondok yang cukup bersejarah di kawasan Blitar, dan tentunya bagi masyarakat Blitar tidak banyak diketahui tentang sejarah Pondok Kuningan di Tawangsari, Garum, Blitar ini. Namun sayang sekali Pondok Kuningan ini tidak memiliki penerus yang setaraf dengan Mbah Haji Palil. Karena apa? Karena kemampuan spiritual dari para putra dan putrinya itu tidak setara dengan dia. Mungkin karena mereka bukan pejalan spiritual atau menjadi salik di dalam kehidupan beragama. Maka dari itu apa yang mereka warisi dari Mbah Haji Palil tidak mereka dapatkan. Dalam arti ketika mereka menjadi pewaris Pondok Kuningan, banyak di antara mereka tidak mampu untuk eksis secara formal menjadi penghuni di Pondok Kuningan ini, kecuali hanya beberapa orang. Hingga saat ini tinggal dua keluarga, itu pun tidak di dalam kapasitas menjadi orang yang setidak-tidaknya seperti apa yang menjadi dipunyai oleh Mbah Haji Palil. Ya mungkin secara tidak langsung Pondok Kuningan mengalami kemunduran yang sangat hebat sekali, dan karena itu menjadikan Pondok Kuningan ini menjadi satu tempat yang sangat misterius di masyarakat, karena masih terkenal menjadi Pondok Kuningan, tapi penghuninya yang berupa manusia itu tidak banyak, bahkan tidak ada orang yang mondok di tempat Pondok Kuningan ini. Akan tetapi masih terkenal sebagai Pondok Kuningan. Tapi menurut salah satu orang yang pernah saya kenal, memberikan satu keterangan yang berkaitan dengan Pondok Kuningan ini, menceritakan bahwa di dalam Pondok Kuningan ini yang mondok sebenarnya bukan hanya manusia ketika itu, tapi ada di golongan para jin yang mondok di tempat itu. Dan ini sebenarnya keterangan ini ya keterangan yang bagi pecinta validitas yang berkaitan dengan rasionalitas mungkin tidak rasional, tapi keterangan ini ada, dan yang memberikan keterangan ini adalah orang-orang yang secara mungkin indigonal dia memiliki kemampuan menembus batas yang disebut dengan indera keenam. Dia menceritakan bahwa di dalam tempat itu setiap tahun ada kegiatan yang berkaitan dengan seperti maulidan, seperti muharraman, dan bahkan ketika saya sendiri melakukan satu aktivitas di dalam masjid Pondok Kuningan, ketika itu diinformasikan pada saat bulan Asyura, ada salah seorang teman itu memberikan informasi bahwa pada saat ini di situ sedang rame-rame
dan rame-ramenya itu ada suroan di sana, 10 Muharraman. Pada saat itu saya berdua dengan seseorang dan saya melihat ya tidak ada apa-apa, wong sepi. Jadi Pondok Kuningan ini masih terkenal pondok karena memang masih ada yang menghuni, dalam hal ini adalah masyarakat golongan jin, kira-kira seperti itu. Maka dari itu tidak bisa dihilangkan istilah Pondok Kuningan itu di dalam tanah Perdikan ini. Tanah ini disebut Perdikan karena memang bukan tanah yang dibeli, tapi diberi dari pemerintah setempat ketika itu sebagai pemberian kepada Mbah Hasan Masmud ketika itu. Pondok Kuningan ini saat ini aktivitas yang ada ya aktivitas masyarakat sekitar yang kepingin berkhidmat di Pondok Kuningan ini dengan segala aktivitasnya berupa khataman, berupa ziarah kubur, dan berupa aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa dikerjakan. Akan tapi sebenarnya yang masyarakat harus mengerti adalah bahwa pondok ini sebenarnya bukan sekedar pondok yang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya bahasa umum, itu hal-hal yang bentuknya syariah, tapi lebih mendalam ke hal yang lebih spiritual, bukan cuma material tapi spiritual. Spiritnya pondok ini menurut keterangan seseorang bahwa pondok ini adalah pondok lelaku, sehingga yang dibutuhkan pengertiannya masyarakat adalah kalau kepingin menjadi orang yang secara utuh, hendaklah menjadi orang yang bisa mewujud diri yang tenang dan yang terbebas dari segala angan-angan. Kuningan adalah kun dalam arti kun jadilah, ning itu ning, ngan itu terlepas dari angan-angan, kun ning saka ning angen-angen. Tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa pondok ini sebenarnya adalah pondok yang sangat bersejarah. Karena apa? Pondok ini sebelum adanya pondok-pondok yang berkembang di banyak daerah di Blitar ini, pondok ini sudah berdiri pada tahun sekian, sehingga pondok ini sudah besar ketika itu. Dan pondok ini merupakan salah satu pondok yang menurut cerita itu merupakan ampiran dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Dulu ketika Bung Karno masih muda, dengan kecerdasan dan kejeniusan dia di dalam kehidupannya, Bung Karno ini merupakan orang yang curiosity, punya keinginan tahu yang sangat besar, dan salah satu keinginan tahuannya tentang beragama diperolehnya salah satunya adalah dari Pondok Kuningan ini, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual, mistis. Maka dari itu, menurut cerita dari seseorang bahwa dulu Pak Karno apabila pulang ke Blitar, dia selalu bersinggah ke pondok ini. Di pondok ini mungkin dia berkonsultasi tentang apa,
atau berbicara tentang apa, dan perlu diketahui Pak Karno adalah tokoh yang kita tahu memiliki kuriositas yang kuat, dan karena itu dia memerlukan satu penasihat spiritual yang tepat atas apa yang dia pikirkan. Dan karena itu ketika dia singgah di Pondok Kuningan ini, Pak Karno tentunya akan mungkin berkonsultasi dengan Mbah Haji Palil. Karena apa? Mbah Haji Palil pada ketika itu ya menjadi termasuk dianggap sebagai sesepuh di masyarakat, karena menjadi orang yang dianggap sakti mungkin. Tapi apakah kesaktian itu yang menjadi kebutuhan dari Pak Karno? Bukan. Tapi yang jelas dengan kemampuan spiritual yang dimiliki oleh Mbah Haji Palil sebagai pelaku di dalam perjalanan spiritual, maka apa yang dilakukan oleh Pak Karno itu merupakan satu kebutuhan di dalam kehidupannya. Apalagi ketika itu Pak Karno mesti menjadi seorang pemuda di dalam kancah pergerakan di Indonesia ketika itu. Pondok Kuningan Tawangsari Garum Blitar ini didirikan oleh seorang pasukan, salah satu orang yang menjadi pasukan Pangeran Diponegoro dulu, yang melarikan diri bersama banyak orang, terus kemudian dia diberi tanah perdikan, yaitu namanya Mbah Kasan Mas'ud. Mbah Kasan Mas'ud akhirnya mendirikan tanah perdikan ini di Tawangsari hingga dinamakan Pondok Kuningan. Pondok ini pada tahun sekitar 900 hingga 900 tahun 1900 hingga 927. Pada saat itu pondok ini sudah dikelola oleh putra dari Mbah Kasan Mas'ud yang bernama Mbah Haji Palil. Mbah Haji Palil mengelola pondok ini menurut penutur lokal di sekitar Kampung Tawangsari. Diceritakan bahwa dahulu ketika Pondok Kuningan ini eksis, di sebelah selatan masjid itu ada hunian bagi para santri yang berupa pondok bambu yang luas yang dihuni banyak santri. Dan santri Mbah Haji Palil ini pada setiap Lebaran selalu diundang ke Pak Pendopo Kabupaten untuk diberi santunan. Jadi pondok ini kira-kira mungkin menjadi satu pondok yang banyak menampung orang-orang, para santri dari masyarakat yang mungkin tidak memiliki, ya, santri miskin lah, orang tua yang miskin, sehingga mereka ditampung di pondok ini. Dan pondok ini merupakan satu pondok perdikan yang tentunya tidak dalam pengelolaan pemerintah setempat, kira-kira dulu seperti itu. Siap. Pondok Kuningan Tawangsari Garum Blitar ini didirikan oleh seorang pasukan, salah satu orang yang menjadi pasukan Pangeran Diponegoro dulu,
yang melarikan diri bersama banyak orang, terus kemudian dia diberi tanah perdikan, yaitu namanya Mbah Kasan Mas'ud. Mbah Kasan Mas'ud akhirnya mendirikan tanah perdikan ini di Tawangsari hingga dinamakan Pondok Kuningan. Pondok ini pada tahun sekitar 900 hingga 900 tahun 1900 hingga 927. Pada saat itu pondok ini sudah dikelola oleh putra dari Mbah Kasan Mas'ud yang bernama Mbah Haji Palil. Mbah Haji Palil mengelola pondok ini menurut penutur lokal di sekitar Kampung Tawangsari. Diceritakan bahwa dahulu ketika Pondok Kuningan ini eksis, di sebelah selatan masjid itu ada hunian bagi para santri yang berupa pondok bambu yang luas yang dihuni banyak santri. Dan santri Mbah Haji Palil ini pada setiap lebaran selalu diundang ke Pak Pendopo Kabupaten untuk diberi santunan. Jadi pondok ini kira-kira mungkin menjadi satu pondok yang banyak menampung orang-orang, para santri dari masyarakat yang mungkin tidak memiliki, ya santri miskin lah, orang tua yang miskin, sehingga mereka ditampung di pondok ini. Dan pondok ini merupakan satu pondok perdikan yang tentunya tidak dalam pengelolaan pemerintah setempat, kira-kira dulu seperti itu. Pondok ini dihuni tinggal 2 orang penghuni. Dari sejak ditinggalnya Mbah Haji Palil, tinggal beberapa anggota rumah tangga yang kemudian keluar karena urusan yang berkaitan dengan ekonomi, kaitannya dengan kebutuhan hidup, maka mereka banyak meninggalkan tempat ini. Hingga saat ini tinggal 2 keluarga, dan itu pun mendapat 1 wangsit dari Mbah Haji Palil, karena beliau diberi mimpi ketika mau keluar dari tempat ini, ditemui oleh Mbah Haji Palil, dan pada saat itu dia membaca isyarahnya bahwa sejatinya dia tidak boleh keluar dari tempat itu. Dan karena itu saat ini tinggal 2 orang keluarga yang menghuni Pondok Kuningan ini. Dan kira-kira yang perlu saya sampaikan cukup sekian. Semoga ini menjadi informasi bagi kita semua mengenai sejarah singkat mengenai Pondok Kuningan yang misterius di masyarakat Kota Blitar, khususnya Kabupaten Blitar khususnya, masyarakat Blitar khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.